Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana video ini merupakan video kelima atau video terakhir untuk pembahasan undang-undang ini. Baiklah, kita langsung saja kita simak penjelasan atau interpretasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini oleh Bapak Hirman Karim. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Selanjutnya, kita mulai dengan bab 6, Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini Safety Committee, pasal 10. Nomor 1, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Jadi disimpulkan, Panitia Pembina dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini atau P2K3 ini adalah suatu grup diadakan, dibuat di perusahaan yang dipimpin langsung oleh direktur, orang yang berwenang mengeluarkan duit, dan diusahakan pertemuannya secara teratur. Jadi bab 6 ini ya kita sebut P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kerja atau Safety Committee. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kerja di perusahaan ya guna mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja bawahannya dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Saya selalu bilangkan P2K3 ini adalah ujung tombak keselamatan kerja. Kalau ujung tombaknya tumpul, kecelakaan sering terjadi. Saya selalu sering mempertegas ini. Yang kedua, susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ini, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi ini bentuk alur dari pembentukan P2K3, Safety Committee. Jadi dari perusahaan menetapkan struktur dan keanggotaan P2K3. Pengesahan P2K3 oleh perusahaan. Ya, dibikin perusahaan sendiri. Suatu dilaporkan permohonan pengesahan kepada kantor departemen setempat. Suatu Depnaker RI menerbitkan surat SK ya pengesahan atas nama Menteri Tenaga Kerja RI. Suatu pelantikan resmi P2K3 perusahaan. Jadi rapat-rapat P2K3 sangat dibutuhkan di sini. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 155 garis miring Men garis miring 1984 pasal 6. Ketuanya adalah direktur, sekretarisnya ahli K3, orang yang kompeten dalam masalah keselamatan kerja. Ya, sudah itu anggota. Ya, di grup ini tidak ada atasan, semuanya sama. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Jadi tidak boleh didiamkan terjadi kecelakaan. Dan ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bab ini mengenai kecelakaan ya harus dilaporkan. Ada 2 kali biasanya, ada preliminary report, laporan awal dalam 24 jam, sudah itu baru laporan berikut. Tujuan investigasi kecelakaan adalah untuk identifikasi akar penyebab kecelakaan,
membuat rekomendasi atau mengambil tindakan perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama atau serupa di masa depan, pelajari penyebab kecelakaan sehingga kecelakaan serupa dapat dicegah, tentukan apakah ada penyimpangan yang mengakibatkan kecelakaan, mendidik karyawan dan supervisor tentang bahaya dan mengarahkan perhatian pada pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Ini karena ini sudah jadi beban dari P2K3. Ya, kecelakaan terjadi akibatnya tidak adanya penerapan hierarki sistem, hazard identification, risk assessment, dan kontrol. Bab ke-8, kewajiban dan hak tenaga kerja, pasal 12. Dengan peraturan undangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau oleh ahli keselamatan kerja. Tidak boleh dia sembunyi-sembunyikan. Investigating accident, penyelidikan kecelakaan. Melihat ini, kecelakaan ini, orang terjepit di bagian yang berputar antara motor listrik dan bagian yang diputar. Ya, sudah jelas meninggal ini. Jadi investigasi ini mencari penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan pasti akibat dari kontrol yang tidak terlaksana dari 6 kontrol yang kita bahas tadi. Ya, bagaimana cara mengetahui apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan kecelakaan ini? Ya, harus dilihat secara sering. Apa kontrol yang tidak diterapkan di sini, kata orang ini, penyelidik, ya. Langsung dibilang, isolasi dan administrasi kontrol bos, katanya, yang tidak diterapkan di sini. Apa yang dimaksud administrasi kontrol di sini? Yaitu tidak ada peringatan, awas, jangan mendekat, atau matikan sebelum mendekat atau memperbaiki alat yang berputar. Itu bentuk administrasi. Tapi isolasi kontrol apa? Pagar dan kasih pemberitahuan. Itu kontrol yang tidak diterapkan di sini. Sehingga orang bisa saja mendekatin ini, mungkin terkait tali apanya, sehingga dia terputar. B, memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Ya, sudah tidak bisa, harus dilihat jabatannya, maka kita tahu apa alat pelindung diri yang diperlukannya. Dari sana, itu memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Seperti yang dibahas tadi. Ya, ada dari A sampai Q. Kita bahas. Harus dipenuhin, ditaatin. Yang dia meminta para pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja diwajibkan. Jadi para pengurus ini atasan. Ya, atasan bisa saja supervisor, tapi dia mempunyai bawahan. Tidak bisa bawahan itu tidak menjadi tanggung jawab dari atasan. Seseorang pasti punya atasan di perusahaan, tidak ada yang tidak punya. Direktur dia punya atasan dia, yaitu apa? Pemerintah, Departemen Tenaga Kerja dalam urusan keselamatan. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung diri tidak disediakan, ya, atau diragukan manfaatnya oleh pekerja, kecuali dalam hal khusus yang ditentukan oleh pegawai pengawas, jadi ahli ketiganya di perusahaan tersebut, ya, bisa dia memberi penjelasan, bisa dia memberikan apa istilahnya itu lupa saya, wewenang, ya, wewenang karena masalah produktivitas, masalah hal-hal yang khusus, dibolehkan dia tidak mengikuti suatu prosedur dengan syarat pengawasan yang lebih ketat. Gitu. Saya pernah melaksanakan begitu. Bab 9, kewajiban bila memasuki tempat kerja. Pasal 13, apa kewajiban orang masuk ke tempat kerja? Diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Jadi di tempat-tempat kerja tertentu itu sudah ada
apa namanya tuh, plakat-plakat yang menunjukkan apa alat pelindung diri yang dipakai untuk masuk ke daerah tersebut. Jalan-jalan yang harus dilewatin oleh pengunjung juga ada khusus, dan itu paling mudah. Sudah itu dikenalkan mengenai safety sign ini, harus tahu ya, larang-larangan, tanda-tanda keselamatan. Mungkin baju kerja, pakaian kerja, alat pelindung APD yang dibutuhkan untuk masuk ke daerah tempat kerja tersebut. Bab 10 kewajiban pengurus, pasal 14 selanjutnya. Pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Selain undang-undang ini dan semua peraturan pelaksananya diberlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi lembaran Undang-Undang 1970 ini ya dipasang di dinding dan disuruh diperkenalkan atau disuruh baca dan dihafal oleh para karyawan, sehingga dia tahu dia dengan hak dan kewajibannya. Seperti undang-undang ini ya ditempel. Dulu dibagi-bagi secara yang tidak dibayar oleh Depnaker. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Itu di tahun sebelum 2000 ya. Kita tinggal masang di dinding-dinding di perusahaan. 1970. B. Memasang dalam tempat kerja dipimpin semua gambar keselamatan kerja. Jadi poster-poster keselamatan kerja dipasang di dinding-dinding ya, dan sudah berupa kewajiban dan mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. C. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, tamu perusahaan misalnya, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Jadi disediakan tentu dengan istilah dipinjamkan. Kalau kita masuk ke dalam suatu daerah kerja sebagai tamu, maka dilengkapin APD kita gitu. Bab 11 ketentuan-ketentuan penutup, pasal 15 dari Undang-Undang 1970 ini. Nomor 1, pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ya, dengan peraturan perundangan. Yaitu 2, peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atau pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setingginya 100.000. Tapi ini untuk tahun 1970. Tentu sekarang tidak ada arti yang 100.000 ini. Maka sanksinya dipertegas di Undang-Undang tahun 2003. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Jadi maksudnya pelanggaran tidak patuh, jadi tidak menunggu terjadi kecelakaan. Tidak patuh dan terbukti dan dilaporkan, maka sudah kena dia sebagai tindak pidana. Tidak menunggu harus ada korban, harus ada kecelakaan. Pasal 16, pengusaha yang menggunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah ini undang-undang mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Pasal 17. Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pada pasal 18,
Undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ini 10 aturan untuk bekerja aman di tempat kerja. Nomor 1, you are responsible for own safety and for the safety of others. Anda bertanggung jawab terhadap keselamatan Anda sendiri dan kepada orang lain. Kita juga bertanggung jawab. Yang kedua, all accident are preventable. Maksudnya semua kecelakaan itu bisa dicegah. Yang penting kita tahu mencegahnya. Yang ketiga, do not take shortcuts. Always follow the rules. Yang ketiga ini jangan mengambil jalan pintas. Selalu ikutin peraturan. Saya tahu betul orang yang melakukan jalan pintas itu kecelakaan. Ya, saya pernah melihat dan mengalami dan memproses. Yang keempat, if you are not trained, don't do it. Yang keempat ini kalau Anda tidak terlatih, tidak ada latihan, jangan dilakukan. Ini sederhana aja. Yang kelima apa? Use the right tool and equipment and use them in the right way. Pergunakan alat yang cocok, yang sesuai, atau peralatan yang sesuai, dan pergunakan dengan cara yang benar. Ya, misalnya, seseorang mekanik memukul dengan menggunakan kunci. Padahal palunya dia ada. Kalau tidak ada palu, jangan kerjakan dulu. Cari palu sampai dapat. Harus memukul paku dengan palu. Tidak boleh sembarangan lagi. Itu maksudnya di sini. Yang keenam, nilai tingkat risiko. Nilai risiko sebelum melakukan pekerjaan. Ya, nilai risiko dulu. Jadi nilai risiko ini, apakah risikonya ini bisa diabaikan? Apakah risiko ini sedang? Apakah risiko ini rumah sakit? Saya masuk rumah sakit atau risikonya ini saya bisa masuk kubur? Jadi nilai risiko dulu. Assess the risk before you approach your work. Itu yang keenam nasihatnya. Yang ketujuh, never wear loose clothes or slippery footwear. Yang ketujuh, jangan menggunakan baju yang longgar, betul, yang longgar. Sering orang terputar badannya karena bajunya longgar, disambar oleh bagian yang berputar, atau sepatunya licin. Jadi hati-hati, jangan pernah memakai dan baju-baju yang longgar ataupun sepatu yang licin bawahnya, solnya. Yang kedelapan, do not indulge in horseplay while at work. Ya, jangan horseplay. Saya mengenal ini, kata-kata horseplay ini tahun 78. Waktu di Freeport. Tertulis sering, saya lihat. Di tram, di mana, ya, no horseplay, no horseplay. Saya tanya bule yang nemani saya, horseplay itu yang kamu maksud apa? Saya bilang, dorong-mendorong. Saya bilang kan, iya seperti itulah katanya. Bergurau, berkejar-kejaran di tempat kerja itu tidak boleh. So no horseplay di tempat kerja. Jangan bersenda gurau, jangan berdorong-dorongan, jangan macam-macam. 8. Practice good housekeeping. Ini housekeeping juga susah bahasa Indonesianya. Tapi praktekkan housekeeping yang bagus, yaitu kerapian dan kebersihan. Ini juga susah kalau di Indonesia ini. Ya, itu ke-8 ya. Yang ke-9. Practice good housekeeping. Ya, biasakan kerapian dan kebersihan yang baik dilakukan. 10. Always wear PPAs. 10. Selalulah menggunakan atau memakai alat pelindung diri. Ya, personal protective equipment. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1970, Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto, Jenderal TNI. Thank you.
Saya rasa untuk Undang-Undang 1970 kita udah tuntas membahasnya. Silakan Mas Asif. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya, inilah video terakhir dari rangkaian pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi, apabila Bapak Ibu terlewatkan, maka akan saya beri gambaran ada 5 video kita yang terkait dengan pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Dan ini adalah video terakhir yang membahas hal tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi basic safety. Ya, Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang Anda semua dan kita berikan bisa bermanfaat dan kita benar-benar menjadi safety professional minded. Terima kasih.